Hai, nama saya Muhammad Tawal Chandra Maulana, absen 16. Halo, kenalin aku Sarah Yugustina, absen 20. Saya sebenarnya generasi 23. Check it. Indonesia mempunyai 270 juta lebih penduduk. Bagaimana sih caranya negara ini bisa terus memberi makan semuanya? Ketahanan pangan nggak cuma soal makan cukup, tapi juga soal akses, kemandirian, gizi, dan harga yang terjangkau. Strategi nasional jadi penting supaya semua ini bisa tercapai. Nah, sebelum itu, yuk kita dengar apa kata mereka. Baik semuanya, kali ini kita bersama dengan Bu Tusiem. Bu Tusiem. Pakai pupuk nggak, Bu? Pakai pupuk. Itu susah atau gampang dapetin pupuknya? Susah kan, Susah. cari uangnya kan susah itu. Kita panen itu disalurinnya kemana? Dijualnya kemana? Jualnya sama nganu, Pengepul gitu. ya, sama kuli-kuli itu sama kenapa gitu yang Berarti ibu biasanya nggak beli beras? beli. Oh beli. Ya. Itu harganya berapa Bu? Per Per kilo 15. Oh, 15.000. Biasanya niku ngagem pupuk organik napa pupuk kimia? Mas napa napa jenenge? Oh, Mas Korea napa-napa. Nah, pernah angsal program bantuan pupuk bibit niku pernah Nak mboten? pupuk mboten kula angsale nak bibit angsal 100 kilo. Saking pemerintah gitu. Oh, Ibu ada saran buat pertanian ini dari Ibu pengen ngasih saran apa? No, pernah belum? Dengar Apa mungkin pupuknya dimurahin? Tangge atau gimana? dimurahi tangge. Njaluk nggih dimurahi. Wong nak nganu beras nggih murah. Tebasan mboten payune nak pupuke larang nggih pripun ning kerjake. Pak, udah lama jadi petani? Ya udah sejak kecil ya Pak. Dari dulu sampai sekarang kalau panen itu makin meningkat tiap tahun apa gimana Pak? Ya nggak mesti, kadang-kadang ada mas petani itu yang kayak gitu kan. Biasanya gini loh, kalau keadaan panennya bagus harganya diturunkan begitu. Nah saya itu nggak apa-apa sebenarnya, petani itu nggak apa-apa asal sesuai itu. Dia bikin murah ya nggak apa-apa karena itu bahan pokok toh. Nah, tapi disesuaikan dengan harga-harga yang kebutuhan yang lainnya seperti obat, pupuk dan lain sebagainya itu ya, Modal petaninya supaya ya, Pak, dijangkau petani itu mudah gitu loh. Kok itu sukar, mahal lagi. Sekarang panen dibeli murah-murah, ya mana bisa hidup. Orang petani itu paling susah. Tenaganya full untuk biayanya anak sekolah, untuk macam-macam, untuk makan hariannya. Dia bisa kerja lain-lain. Kok nggak dipikirkan seperti yang dulu tuh pernah zaman Pak Harto itu petani bisa ngangkat anak-anaknya, bisa sekolah tinggi-tinggi jadi pegawai dan lain sebagainya. Dan sekarang jadi pegawai malah begini. Nah, yang susah orang kecil. Gini udah lama jadi petani. Iya, Apakah anak Bapak ada yang meneruskan atau bagaimana? ya ada. Jadi penerusnya ada ya Pak ya? Ada. Itu tuh orang petani itu pejabatnya ada, orang biasa ada, orang apa-apa ada petani itu. Seperti Pak Harto sendiri itu jadi kepala negara, anaknya petani juga itu. Nggak harus orang yang wah dulunya poya-poya gitu juga. Soalnya kebanyakan kalau bapaknya petani kan anaknya udah di sekolah yang tinggi biasanya nggak mau jadi petani. Nah itu nggak dilatih itu. Iya. Sejak kecil nggak dibiasakan. Kalau dibiasakan rasanya orang petani kayak apa gitu ya, tetap dia praktek juga. Punya tanah nggak mungkin dibiarin. Nah, sekarang anak-anak petani malah nggak tahu apa-apa
nyangkul nggak bisa, benih yang bagus gimana nggak tahu, nah caranya gimana, susah pokoknya. Selama jadi petani ini pemerintah nyubsidi apa aja Pak? Ya ini sekarang ini baru tampak ya sedikit bibit, terus ada obat-obat itu belum obat terkenal, obat apa itu. Apa yang pengen disampaikan Bapak untuk beberapa tahun ke depannya buat petani? Kalau buat saya pemerintah? pribadi ya, nggak usah dibantu-bantu. Sebenarnya petani itu bisa jalan sendiri. Cuma yaitu ada pemikiran biaya-biaya yang bisa dijangkau oleh petani. Pokoknya bermudah, jangan terlalu mahal. Beli di mana-mana ada, malah sekarang susah. Padahal itu penting kan. Padahal saya kalau tahu di mana-mana itu untuk pupuk kelapa sawit di mana-mana sana petani nggak ada, belinya pakai itu apa itu kayak ATM itu sekarang. Kalau nggak punya itu nggak bisa beli. Iya di pasar diguyu yang jualan. Iya. Kalau beli di mana-mana nggak bisa. Itu terjadi itu. Akhirnya terbengkalai kan petani nggak panen. Panennya ya cuma untuk ongkos. Iya biaya aja habis. Susah pokoknya. Kalau nggak pemerintah mikirkan ini susah. Berarti emang pemerintah harus turun tangan juga. Iya, sebenarnya gitu. Seperti dulu waktu saya masih kecil ya, nggak pernah makan nasi. Karena ada nasi itu ada orang yang punya pikir. Iya. Siapa itu? Ya orang-orang pemerintahan toh. Seperti Presiden Pak Harto itu ya ada yang mahasiswa sekolahkan di luar negeri bidang pertanian supaya pertanian ini nanti maju gimana rakyatnya butuh itu loh. Nah, sekarang sudah makan dan malah saya itu pupuk nggak beli dipakai. Orang sekarang suruh bawa pupuk di kandang-kandang, bawa ke sawah, ke ladang, ya nggak jamani. Suruh mikuli kayak orang dulu. Nah, apa gunanya sekarang apa alat-alat canggih? Sudah ada pupuk satu karung aja sudah sekian liter DKR sudah ditangani berapa jam selesai. Itu malah sekarang itu petani-petani itu dibimbing kayak gitu tuh. Saya tuh bingung malah walaupun saya itu nggak tahu apa-apa ya, bingung berasa ke orang-orang kayak gitu yang apa berperan itu malah orang-orang petani dikumpulkan. Ya boleh pakai gini. Ya nggak jatuh, udah diseridi ya. Dulu tuh nggak ada nasi loh mas, nggak pernah makan nasi, makanya tiwul aja itu sudah dimakan bubuk loh. Ngerinya kayak apa? Bisa hidup itu karena apa aja. Kalau nggak ada mati semua kelaparan. Waktu saya kecil itu mas, padi nggak bisa diharap. Setahun panen satu kali. Dimakan manuk, dimakan tikus, padinya itu 7 bulan baru panen. Kalau panen itu, iya kalau enggak gagalnya, banyak gagalnya karena hamanya luar biasa untuk itu aja sudah dipinjam ke orang yang sudah itu apa kalau sekarang itu mitra darat. Iya. Satu black itu mas. Besok kembalinya kalau panen 3 black. Terus dapat apa orang kecil, anaknya banyak, ngeri. Maka kalau sekarang ada orang gitu-gitu satu tengahnya nggak rela, tinggal neruski aja kok, susah. Bimbing yang bagus bisa berkembang malah diwolak-walik, bikin susah orang-orang kecil. Ini mas, saya tak nangis itu. Orang jadi pegawai malah kayak Kalau belanja sayur itu biasanya pilih di dekat rumah atau di supermarket? Biasanya sih saya kalau belanja sayuran tuh di pasar. Pasar tradisional. Udah tahu belum pertanian berkelanjutan itu apa? Belum tahu sih kak. Oke, jadi pertanian berkelanjutan itu intinya gimana caranya supaya kita bisa makan enak tapi nggak bikin bumi rusak. Misalnya kayak kita beli produk lokal, itu bisa ngurangin polusi sama transportasi. Kayak sebelumnya
Kakak udah lihat postingan aku belum yang terbaru? Postingan apa? Ya, ini. Nah, jadi di sini aku mau bahas tentang pertanian berkelanjutan seperti yang ada di postingan di Instagram saya. Ini tuh cara bertani yang ramah lingkungan dan ini bisa jalan terus sampai ke generasi-generasi yang berikutnya. Yang pertama itu ada diversifikasi pangan lokal. Contohnya kita mendukung produk-produk lokal. Yang kedua ada ekspansi lahan pertanian. Dan yang ketiga ada edukasi dan kesadaran. Jadi yuk mulai sekarang kita dukung petani lokal. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke Kak, terima kasih atas infonya. Ketahanan pangan itu strategi jangka panjang dan semuanya dimulai dari sekarang. Dari hal kecil, dari desa seperti Mijen.